Hai semua, welcome back to CNF YouTube channel. Bersama aku Amanda, di episode CNF Talks kali ini kita akan membahas mengenai 101 Basic Fragrance bersama salah satu perfume entusias kita, yaitu Sarah dari Sarah Sensational. Hai Sar. Hai Amanda, Thank you for ya. having me. Iya, sama-sama. Thank you udah mau datang untuk mau ngobrolin mengenai si Basic Fragrance 101 ini. Yes. Nah, ini tuh cukup menarik karena ternyata setelah aku juga browsing-browsing gitu ya, ternyata banyak banget istilah di fragrance itu yang aku juga baru tahu gitu. Dan mungkin teman-teman di rumah juga masih belum paham dengan istilah-istilah yang ada di Basic Fragrance 101 ini. Ya, atau dari reviewer Iya, ya. betul. Yang ada. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita akan bahas di CNF Talks kali ini. Stay tune! Sebelum lanjut nonton video ini, yuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Thanks guys! Nah, sebelum kita lanjut nih mungkin membahas si Basic 101 Fragrance ini, Sar, aku mau tanya-tanya dulu. Kan kalau aku ngeliat Instagramnya Sarah gitu ya, terus suka review tentang fragrance, sebenarnya sejak kapan sih pertama kali mulai tertarik dengan si perfume atau fragrance ini? Wow, kalau ditanya historical background-nya, kenapa aku suka parfum, long story short-nya sebenarnya it's within the family aja sih. Jadi kayak ibu aku, nenek aku tuh semuanya pada pencinta parfum. Jadi kayak dari kecil tuh untuk shopping fragrance itu tuh udah kayak jadi ritual keluarga gitu tiap tahun gitu. kalau lebaran gitu-gitu. Jadi kayak ya it's from the family juga gitu sih. Oke, jadi emang udah dari kecil ya mungkin udah seperti itu kegiatannya sehingga buat kamu itu udah jadi suatu kegiatan yang rutin aja gitu. Betul. Nah, kalau untuk fragrance kan aku ngelihat juga nih yang kamu bahas itu kan sebenarnya cukup variatif ya fragrance ya. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang mendasari kamu pada saat kamu mau beli perfume, aku mau belinya yang ini gitu. Kalau dari roots-nya aku memilih parfum itu, aku suka parfum yang SPL-nya wow atau we'll get into that later. SPL itu apa ya? Tapi yang projection-nya loud gitu, yang bisa dicium sama orang satu ruangan pada dasarnya gitu. Tapi ada juga beberapa, kalau aku mau pilih parfum, biasanya aku lihat dari scent karakternya. Scent karakternya itu juga misalnya aku suka white flower gitu kan. Jadi kayak white floral, salah satunya tuberose, ada juga gardenia gitu-gitu. That's what I like. Terus kedua aku suka rose. Jadi kadang kalau pilih parfum tuh yang nuansanya rose, nuansanya tuberose misalnya gitu. Jadi sebenarnya udah ada beberapa ingredients yang kamu suka gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau mungkin beli perfume tuh kamu akan lihat juga dari ingredients seperti apa. Nah, tadi tuh menarik tuh bahasan mengenai SPL ya. Jadi kayak misalnya contoh, misalnya kayak kita kan kadang-kadang jalan-jalan gitu ya di mall gitu. Ada beberapa kali tuh beberapa momen aku sempet yang kayak nengok ini wangi apa gitu kan kayak padahal mungkin nggak ada orang di sekitar aku dalam lingkaran yang saya cukup dekat ya gitu. Tapi mungkin orangnya mungkin sudah jalan kayak beberapa meter gitu tapi aku baru kecium wanginya gitu kan, dan aku tuh sampai nengok, wangi apa ya, siapa ya gitu, nggak kelihatan gitu kan cewek yang pakai. Nah itu ternyata tadi istilahnya SPL itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah mungkin sebelum masuk ke SPL, yang paling basic dulu deh yang akan kita bahas, itu adalah mengenai perbedaan EDP dan EDT. Nah, ini sendiri menurut aku banyak teman-teman yang masih salah kaprah mengenai EDP dan EDT. Mungkin aku bisa jelasin yang sepengetahuan aku aja ya. Jadi kalau EDP dan EDT itu memang beda konsentrasinya antara alkohol dan oil notes-nya gitu ya. Nah, jadi ada yang banyak yang bilang, kita semua juga bisa cari kalau kita Google itu udah kebuka semuanya. Kadang mereka kasih tahu kayak EDT itu konsentrasinya hanya 10% misalnya gitu. EDP itu 20% gitu. Tapi kalau misalnya problemnya adalah apakah EDT itu tidak setahan lama EDP, kalau zaman sekarang sih itu udah nggak valid banget sih gitu. Karena kembali ke notes-nya, karena ada beberapa notes itu yang bisa tahan lama di kulit, ada yang tidak tahan lama di kulit gitu. Jadi kayak misalnya vanilla cenderung lebih tahan lama di kulit kita dibandingin citrus. Gitu. Jadi kalau misalnya berdasarkan ingredients itu sendiri itu bisa membedakan jangka tahan lamanya ya sendiri ya. Rata-rata begitu. Kadang juga kembali lagi ke personalnya gitu. Misalnya notes
karamel gitu ya di kulit kamu mungkin jadinya nggak tahan lama, tapi di kulit aku tahan lama. Itu bisa juga tergantung dari body chemistry-nya masing-masing juga. Ada beberapa reviewer juga yang bilang kalau EDT dan EDP itu tuh a matter of day and night aja gitu. Jadi kayak it's for different occasion. Jadi bukan juga untuk kita mencari sesuatu yang lebih tahan lama atau bagaimana, tapi tergantung occasion-nya gitu. Jadi kayak kalau siang-siang nggak mungkin pakai parfum yang terlalu strong, yang terlalu kuat gitu. Yang ada kita pusing kan biasanya. Benar. Jadi beberapa orang lebih prefer EDT seperti kamu gitu. Lebih prefer untuk EDT di siang hari misalnya, atau untuk event-event yang lebih casual gitu. Tapi EDP-nya tetap suka juga, cuma untuk occasion yang berbeda gitu sih sebenarnya. Wow, cukup menarik ya. Ternyata banyak yang selama ini kita tahu mungkin ternyata tidak benar gitu. Jadi kayak contoh ke CNF itu juga masih banyak customer yang memang maunya EDP. Jadi kalau misalnya disodorin EDT itu udah langsung, oh enggak mbak, nanti nggak tahan lama kayak gitu kan. Gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ternyata ya. Juga sih. Oke. Nah selanjutnya yang mau kita bahas itu Star adalah mengenai top notes, middle notes, dan base notes. Nah, jadi kadang-kadang kan ada juga nih yang pada bilang kalau beli fragrance itu jangan pada saat baru disemprot langsung dicium. Maksudnya secara awam nih orang-orang bilang itu bukan wangi aslinya. Jadi harus tunggu beberapa menit sampai memang masuk ke base notes ya, baru itu yang ternyata wangi asli dari fragrance tersebut. Betul. Nah, menurut Sarah sendiri gimana sih mengenai opini seperti itu? Ada benarnya, aku nggak bilang itu salah, ada benarnya juga, tapi seiring dengan berjalannya waktu, dunia parfum ini kan berevolusi juga ya. Jadi top notes, middle notes, base note itu adalah yang biasa mereka lakukan atau normal practice dari fragrance house untuk bikin parfum gitu. Jadi biasanya top notes itu wangi-wangi yang lebih light gitu kan. Kalau dari beberapa expert pernah explain kalau top notes itu biasanya parfum yang molekulnya atau si oil fragrance itu yang molekulnya lebih kecil, jadi lebih mudah untuk terhirup gitu dari kitanya gitu. Jadi kayak lebih light. Ada yang bilang begitu, cuma biasanya memang kalau kita lihat di fragrance, top notes itu biasanya sesuatu yang light, either citrus atau bunga-bungaan yang ringan gitu, atau pepper misalnya gitu kan. Jadi dia memang sebagai opening sih gitu. Nah, kemudian nanti biasanya kebawa lagi ke mid-nya gitu. Setelah spray berapa lama, baru dia ke middle notes itu untuk sesuatu yang lebih mengarah ke full body-nya dia atau base notes-nya dia gitu kan. Baru nanti ya memang betul base notes itu adalah the real backbones-nya lah kalau dibilang gitu ya, kayak backbones-nya dia dan udah dry down baru bisa di sniff banget wanginya itu seperti apa di dry down. Tapi yang tadi aku bilang masalah parfum berevolusi itu banyak parfum-parfum yang linear sekarang ini. Semenjak kita semprot dari pertama itu udah nggak lagi kecium top notes, middle notes, base note, tapi dari spray pertama sampai dry down wanginya akan seperti sama itu. Gitu ya. Jadi itu wangi aslinya. Gitu. Ya betul. Jadi kadang-kadang kan juga ada yang nanya tuh atau misalnya pada saat visit ke store gitu ya. Jadi mereka semprot, Mbak bentar ya aku bawa muter-muter dulu. Nanti aku balik lagi aku baru mau cium wangi aslinya. Itu tuh masih common lah gitu buat teman-teman yang mungkin mau mencium wangi aslinya itu dari base notes. Biasanya mereka tunggu beberapa menit, baru mereka cium lagi, ini wangi aslinya. Tapi ya tadi yang seperti Sarah bilang, perfume juga berevolusi gitu kan. Kalau untuk sekarang mungkin sudah banyak yang dari semprotan pertama itu adalah merupakan memang wangi dari parfum tersebut gitu. Jadi ada beberapa perfume house gitu, misalnya mereka explain, mereka keluarin satu parfum dan mereka explain ini notes-nya apa aja. Ada beberapa yang sudah tidak seperti sebelumnya gitu. Mereka jabarin top, middle, base gitu. Tapi mereka udah aja dijadiin satu kesatuan. Jadi itu kayak sebuah satu line up gitu loh. Kayak ini notes-nya. Jadi kita udah nggak tahu lagi ini yang mana top, mana middle, mana bottom gitu. Kalau misalnya ada ide-ide yang untuk spray parfum terus dibawa jalan-jalan dulu, itu sebenarnya selain untuk cek dry down-nya, cek juga dengan body chemistry-nya kita. Kayak aku bilang tadi. Kadang parfum itu satu parfum yang sama nih di kulit kamu sama di kulit aku tuh bisa beda. Bisa beda, iya benar-benar. Berarti itu sudah kejawab. Baiklah, kalau begitu selanjutnya yang kita mau bahas, yaitu mengenai spot-spot terbaik untuk menyemprotkan parfum. Kan ada yang bilang semprotin di lipatan tubuh gitu ya, jadi misalnya di lengan, di leher, ada juga yang sampai kadang tuh di belakang
lipatan kaki gitu ya, dengkul kan. Dia bilang pokoknya di lipatan-lipatan itu disemprot adalah spot-spot terbaik untuk menyemprotkan suatu parfum. Nah, kalau menurut Sarah sendiri gimana? Kalau misalnya dibilang itu adalah kayak di bagian lipatan, by logic sih sebenarnya kalau dipikirin itu spray parfum itu lebih bagus di area yang moisturize. Atau yang lembab gitu kan, yang lembab. Nah biasanya kan kalau di bagian-bagian ini kan dia lebih cenderung lembab ya. Kalau kita keringetan aja kan biasanya di bagian ini duluan. Iya benar. Jadi mungkin idenya dulu awal mula orang bikin tips untuk spray perfume di situ tuh karena itu gitu. Okay. Cuma kembali lagi ke setiap individunya lagi. Soalnya aku dengar cerita banyak dari teman-teman fragrance enthusiast juga alergi untuk disemprot di sini karena di sini kulit lebih tipis, lebih sensitif juga kan. Lebih sensitif. Jadi hati-hati juga gitu. Perlu trial and error juga sih, coba dulu yang mana lebih fits di kalian gitu. Kalau aku pribadi, aku lebih suka spray parfum itu yang pastinya di bagian nadi. Bagian sini ya. Di punggung tangan. Sama biasanya di bagian leher belakang. Leher ya. Tapi jangan juga kalau saya pribadi sih di belakang telinga tuh suka agak sensitif juga. Jadi paling cuma di bagian sini. Ada orang yang spray, terutama cewek-cewek, kalau misalnya spray di bagian belakang leher itu lebih baik karena biasanya kena bagian rambut sedikit tuh pasti ada yang kena. Dan rambut bisa hold parfumnya lebih kuat ya. Lebih kuat. Walaupun sebenarnya nggak disaranin juga karena parfum mengandung alkohol dan bisa ngeringin rambut. Tapi ya asal nggak heboh gitu kan semprotnya. Sih, I think it's fine gitu. Sebenarnya itu. Sama biasanya di bagian dalam. Sebelum kita pakai baju, kalau mau parfumnya tahan lama seharian, yang aku experience myself itu adalah, jadi sebelum kita pakai baju, itu kita spray dulu, baru kita pakai baju. Gitu. Jadi kita juga bisa dapet whiff-nya sepanjang hari gitu kan, kayak lebih tahan. Karena kan kalau misalnya di luar baju, by logic juga kita ada angin, ada AC, ada faktor eksternal yang bisa bikin parfum itu menguap. Lama-lama wanginya juga menguap ya. Oke, baru sampai di sini cukup menarik ya. Ternyata banyak yang masih kita belum tahu mengenai si fragrance ini. Betul. Nah, kemudian kita lanjut di berikutnya. Apa sih kan sekarang kan banyak nih istilah, ada niche fragrance, ada designer fragrance. Nah, sebenarnya bedanya niche fragrance sama designer fragrance nih apa sih, Sar? Ini pembahasan agak berat yang tidak akan ada habisnya. Karena kalau menurut aku kadang-kadang ada yang niche fragrance mungkin salah satu dari designer fragrance juga gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau bedah sedikit aja gitu ya, perbedaan tentang niche fragrance dan designer fragrance ini apa sih? Oke. Kalau singkat cerita, designer fragrance itu adalah produsen yang sebenarnya itu mereka punya multi products. Jadi mereka punya multi products, misalnya mereka punya baju, mereka produksi baju, produksi tas, produksi sepatu. Lalu brandnya sudah terkenal, kemudian mereka bikin parfum. Kemudian biasanya juga dari si designer fragrance kebanyakan itu, dia itu sudah mass market. Jadi kayak ibaratnya kalau kita bicara produk itu udah FMCG gitu loh. Jadi diproduksinya secara quantity yang besar. Gitu. Jadi kenapa designer fragrance itu dibuat mass pleasing? Karena wanginya itu harus aman gitu, harus bisa diterima banyak orang. Kalau niche itu, niche itu kan artinya itu adalah semacam yang secluded gitu ya, kayak kelompok yang lebih kecil gitu. Jadi sebenarnya itu diperuntukkan untuk audience yang tidak besar, audience yang unik gitu. Kalau misalnya ngomongin target market dari 100% mungkin mereka tuh hanya 5% misalnya gitu. Betul. Dan mostly kalau yang aku tahu ya, itu kayak untuk fragrance niche ini tuh either you like it or you hate it. Iya kan? Gitu. Jadi ada beberapa yang waduh enak banget nih wanginya, tapi ada beberapa yang kayak wanginya apa ya? Maksudnya kayak nggak ketebak satu karena biasanya ingredients-nya tuh lumayan unik-unik ya di untuk niche fragrance ini. Tapi itu benar, either you like it or you hate it gitu. Jarang ada yang kayak fragrance niche itu yang ya wanginya mirip ini ya, atau oke lah wanginya komersil gitu kan. Kadang-kadang kan kata-katanya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk niche dan biasanya juga itu distribusinya juga very limited ya. Very limited, exactly. Karena dari harga juga kan pasti berbeda gitu. Dari harga itu cukup tinggi kalau yang niche di awalnya gitu ya. Tapi itu dia, kan semua berevolusi ya. Jadi sekarang
dari designer fragrance juga mereka melihat bahwa niche ini mulai taking place nih. Iya, betul. Jadi tiba-tiba designer tuh mereka juga mengeluarkan line-line yang menyerupai niche gitu, yang harganya juga seperti niche gitu. Padahal mereka designer sebenarnya. Karena memang benar contohnya misalnya kayak di Indonesia ya, kita juga melihat bahwa market niche ini tuh semakin growth dari tahun ke tahun gitu. Seperti kayak SKNF tuh awalnya kita cuma bawa mungkin 1-2 brand, kemudian akhirnya lama-lama kita melihat oh ternyata marketnya ada loh di Indonesia gitu kan. Akhirnya kita bawa lagi niche brand yang lain gitu. Sampai saat ini setelah beberapa tahun kita memang melihat bahwa mereka punya market sendiri dan growth setiap tahunnya gitu. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Kali ini mungkin agak lebih sedikit ringan setelah tadi itu beberapa agak berat ya ternyata cukup teknikal ya. Iya. Nah itu tentang si perfume unisex. Nah kalau perfume unisex sendiri itu sebenarnya apa sih gitu, Sar? Parfum unisex itu sebenarnya easy, kayak parfum yang bisa dipakai untuk cowok, bisa dipakai untuk cewek. Jadi both gender bisa pakai itu parfum sebenarnya itu. Nah biasanya kalau untuk perfume unisex ini tuh wangi-wanginya seperti apa sih yang common gitu? Yang oriental gitu, yang baunya tuh woody, kayu-kayuan gitu. Terus wangi yang green, wangi daun-daun, freshy gitu. Iya fresh ya biasanya, jadi bisa dipakai both ya. Betul, dan beberapa fruity juga bisa. Cuma kan kadang fruity itu appear-nya terlalu manis gitu, terlalu girly. Ada beberapa fruity kan seperti itu. Iya, ada beberapa mungkin yang men nggak comfortable ya dengan wangi seperti itu. Betul. Nah oke. Dan berikutnya itu adalah mengenai istilah pour homme dan pour femme. I don't speak French, tapi I assume this is French. Jadi pour homme and pour femme itu sebenarnya cuma pour homme is for men, marketed untuk men, dan pour femme itu marketed untuk ladies gitu sih sebenarnya. Simple itu ya artinya ya? Simple itu. Oke, aku pikir pembahasannya akan berat, tapi ternyata itu. Iya, sebenarnya hanya itu. Cuma ya sekarang again orang lebih banyak percaya bahwa parfum itu genderless. Jadi sebenarnya semua orang bisa pakai semua parfum. Bahkan mungkin banyak juga yang women tuh disuka justru parfum cowok ya gitu. Kayak katanya lebih warm mungkin karena atau mungkin karena biasanya perfume buat men itu biasanya kayak tadi kamu bilang mungkin woody, ada wood-nya gitu. Jadi kayaknya kesannya lebih lebih strong gitu. Jadi nggak jarang tuh justru yang perempuan yang pakai parfum cowok sebenarnya. Betul. Balik lagi parfum for every occasion juga sih. Kayak misalnya parfum-parfum cewek kan kebanyakan lebih untuk suasana yang formal misalnya gitu kan. Wangi-wangi yang feminin, bunga-bungaan yang soft itu kan kayak buat kondangan banget ya. Misalnya gitu mikirnya. Jadi kayak parfum cowok kan lebih kayak untuk day. Terus kadang dia memang karakternya itu lebih kuat gitu kan. Jadi ya banyak juga sih yang suka, tapi banyak juga cowok yang suka parfum cewek sekarang. Iya, jadi nah kayak kemarin juga sempat ada yang bilang tuh kalau ingredients-nya floral itu pasti identiknya dengan parfum cewek. Padahal ternyata enggak gitu ya. Juga. Ketika itu ditwist mungkin dengan ingredients yang lain, itu tidak akan menjadi seperti kayak floral banget gitu. Bahkan bisa dipakai juga sama si para lelaki ini gitu kan, si floral itu. Oke. Nah, next-nya adalah mengenai istilah SOTD, scent of the day. Nah, apakah ini istilah yang banyak diucapkan di fragrance community ya? Iya ya. Scent of the day. Jadi kalau fashion ada OOTD, ini scent of the day. Betul. Mungkin sebenarnya asal muasalnya dari OOTD itu kayaknya terus ya. Dibikin lah si SOTD. Jadi kayak scent of the day. Jadi kayak parfum hari ini tuh pakai parfum apa gitu. Dan biasanya kalau dari komunitas itu banyak juga yang mau sharing scent of the day-nya apa gitu. Supaya sebenarnya sih secara nggak langsung dia mau share bahwa ini loh gue punya ini dan gue pakai. Dan biasanya nanti akan ada input dari yang lain-lainnya untuk tanya ini wanginya gimana gitu. Nah selanjutnya adalah kita masuk ke istilah skin scent. Oke. Gitu. Kulit wangi. Jadi skin scent itu ya sebenarnya wangi yang tidak terlalu wow. Yang projectionnya itu halus dan sebenarnya sit close to your skin. Jadi kayak wanginya tuh bisa jadi kayak wangi kamu habis mandi. Kayak wangi sabun aja gitu. Wangi sabun, terus bisa jadi kayak wangi body lotion gitu. Sebenarnya sih gitu. Biasanya ya notes-nya ya hanya yang ringan-ringan aja. Entah itu musky, entah masknya juga akan mask yang soft.
Terus ya begitu aja sih sebenarnya. Itu Jadi ya. hanya sits close to your skin. Ini masalah projection dan sias yang tadi aku sebutin di awal itu. Jadi kalau parfum-parfum itu projection itu maksudnya projects kayak misalnya orang 2 meter dari sini bisa cium wangi kamu gitu. Nah itu means projection gitu. Nah kalau skin scent ini udah pasti nggak akan projectionnya loud. Loud ya. Karena mungkin lebih ke kita sendiri kali ya yang cuma bisa cium ya wanginya. Malah kadang kita harus bener-bener nempelin ke kulit gini. baru Sebenarnya bisa kecium. wanginya apa sih gitu. Jadi sebenarnya kalau gini-gini tuh bukan mencium apa-apa tapi kayak ini parfumnya apa ya gitu kan. Oke. Gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir nih sebenarnya. Nah, blind buy. Apakah itu blind buy? Blind buy itu beli parfum tapi nggak nyobain di toko misalnya gitu. Atau belum pernah nyobain parfumnya secara langsung itu juga. Kayak misalnya mungkin kita beli online gitu kan. Beli online, betul. Karena sebenarnya kemarin juga pernah aku ngebahas masalah blind buy juga gitu ya di Instagram. Terus ada yang tanya, tapi kalau kita udah ngecek notes-nya, berarti kan nggak blind ya Kak? Ada yang nanya gitu. Bener juga sih gitu ya. Jadi kayak iya juga gitu. Kalau udah ngecek notes-nya ya berarti nggak terlalu blind kita. Tapi ya tetap aja kita belum pernah nyium wangi aslinya. Iya, gitu. dan yang kayak tadi kamu bilang gitu di awal kan bahwa kita tahu notes-nya, tapi kan mungkin di skin-nya kita tuh wanginya bisa berbeda. Betul. Kan, bisa aja lah kita tahu misalnya ada vanilla, ada pear, ada floral atau apa gitu, dan ternyata setelah disemprot ke kita tuh wangi yang mungkin kita bayangkan tuh nggak kejadian gitu kan di kulitnya kita. Sebenarnya ya, dari beberapa yang suka blind buy, kalau kita sharing itu mereka tuh sama gitu kayak aku kayak we like the excitement sama surprise-nya gitu iya, kayak surprise kan. Gimana nih wanginya gitu. Dan luckily thank God-nya aku tuh selama ini blind buy cuma pernah gagal tuh hanya 1 kali. Jadi kayak yang bener-bener aku nggak suka nih sama parfum ini tuh. 1 kali. Nah, cuma mungkin kalau aku blind buy, kesalahannya 10 kali. Aku beli 12 kali, aku salah 10 kali. Jadi baiklah, aku tetap beli offline, beli langsung gitu kan. Mungkin coba dulu. Iya, gitu. coba dulu gitu. Nanti abis itu mungkin pembelian berikutnya tuh di online. Nah, ini ngomong-ngomong masalah online. Jadi kan kemarin tuh banyak yang mungkin teman-teman di rumah tuh masih banyak yang belum tahu kalau sebenarnya CNF itu juga punya website cnfstore.com. Jadi teman-teman tuh bisa beli fragrance ataupun skincare, makeup, hair care, body care itu di cnfstore.com. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah visit ke websitenya CNF, silahkan nanti kita kasih linknya di sini. Atau mungkin mau coba untuk blind buy, boleh juga di situ dipilih. Bisa juga. Iya, bisa juga. Dan kebetulan untuk di cnfstore.com itu kita juga ada beberapa fragrance yang punya size-nya lebih kecil gitu. Jadi mungkin ada yang mau coba atau mungkin kita mau beli yang full size, mau coba yang small size, itu available. Kalau nggak salah aku lihat ada Discovery Set juga dijual ya. Iya, dan Discovery Set itu tuh ada yang niche fragrance juga gitu. Jadi kalau misalnya ada yang baru mau coba nih, beli niche fragrance, pengen tahu, penasaran, itu teman-teman bisa beli untuk si Discovery Set-nya ini dulu. Ya, ada Discovery Set. Gitu. Baiklah, tidak terasa sudah panjang pembahasan pada CNF Talks kali ini, cukup menarik. Sarah, thank you for coming. Thank you for having me. Ya, mudah-mudahan nanti kita next episode mungkin kita bisa bahas yang lain lagi ya. Kayaknya masih banyak sebenarnya. Masih banyak. Istilah-istilah perfume yang belum kita bahas sama Sarah. Jadi nanti next time kita bisa bahas bareng ya. Oke, thank you for watching CNF Talks. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini, boleh tulis komen di bawah. Kira-kira apakah ada topik yang mungkin ingin dibahas atau mungkin produk yang ingin dibahas, penasaran gitu kan? Boleh di komen di sini. Nanti kita akan coba untuk bahas produk-produk yang kalian pengen tahu. Jangan lupa untuk subscribe di CNF Store Official, like juga videonya, di-share ke teman-temannya nih semuanya, dan juga nyalakan notifikasinya untuk update mengenai video-video terbaru di CNF YouTube. Dan juga teman-teman bisa follow Instagramnya CNF di @CNFStoreOfficial untuk tahu produk-produk terbaru dari CNF. Terus ada activation seperti mungkin kita biasanya suka ada giveaway, suka ada competition mengenai fragrance review dan lain-lain. Penting banget itu. Penting banget.
Karena make biasanya sure ada hadiah, promosi dan ada promosinya juga. Jadi buat yang mau update promosi apa aja sih di CNF, follow Instagramnya CNF Store Official. Baiklah, kalau begitu terima kasih semuanya. Saya Amanda. Saya Sarah. Pamit, bye.